Enggak jadi. Enggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditundanya ajal kita oleh Allah dan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang besar apa nikmat kecil, jemaah? Nikmat besar apa nikmat kecil, Bapak? Nikmat besar. Ya. Dipertemukannya kita dengan bulan yang agung ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua para hambanya. Bukankah juga banyak orang yang seperti kita menginginkan pertemuannya dengan bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengizinkannya, tapi Allah tidak mempertemukannya. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa ditundanya ajal kita, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini nikmat yang agung, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Bukankah Allah menyuruh kita, Bapak sekalian, jamaah semua, Allah perintahkan kita kalau kita diberi nikmat untuk bagaimana, Bapak sekalian? Bersyukur. Untuk bersyukur, berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, dalil yang menunjukkan Allah perintahkan kita saat Allah berikan nikmat, apalagi nikmat itu nikmat yang besar, ya, untuk kita berbahagia dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah dengan semua itu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hendaklah mereka berbahagia, kata Allah Azza wa Jalla. Hendaklah mereka bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian nikmat lainnya, jamaah, di mana Ramadan, di antara keutamaan Ramadan yang juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah sedang sangat memudahkan hambanya untuk beramal soleh. Tidak seperti apa yang Allah berikan di bulan-bulan lainnya. Betul apa enggak, Bapak sekalian? Kita ini sedang dipermudah melakukan ibadah apa tidak? Saya mau tanya sama Bapak sekalian. Kita ini di bulan Ramadan merasa gak, Pak, kalau kita ini sebetulnya sedang dipermudah, ya, diringankan, diberikan semangat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah kepada Allah di bulan ini. Tidak seperti yang kita alami, yang kita rasakan di bulan-bulan lainnya. Betul gak, Pak? Betul apa enggak nih, Pak? Saya mau tanya. Bapak-bapak sekalian yang hadir di masjid ini, ya, mana yang lebih banyak ibadahnya? Seperti contohnya baca Quran, ya, qiyamul lail,
Mana yang lebih banyak kita beribadah seperti membaca Al-Quran, seperti kita qiyamul lail, itu di bulan Ramadan apa di luar Ramadan? Di mana Pak? Kalau sebelum Ramadan qiyamul lailnya berapa rakaat Pak? Atau jangan-jangan gak qiyamul lail ini? Bolong-bolong gitu Pak ya? Betul gak? Ya. Mungkin ada yang qiyamul anak, saya qiyamul lail Ustaz, tapi cuma 2 rakaat tahajud 1 witir. Alhamdulillah itu. Ya. Tapi barangkali ada orang yang qiyamul lailnya itu hanya di Ramadan. Ada gak? Ada. Alhamdulillah saya Ramadan sholat malamnya full tiap malam. Alhamdulillah. Padahal kalau nggak Ramadan nggak tahu Pak bangun apa enggak itu. Nah itu dia. Baca Quran. Mana yang lebih banyak kita membaca Al-Quran itu di luar Ramadan atau di bulan Ramadan? Ada orang kalau bukan Ramadan baca Quran sekali sebulan aja ada alhamdulillah itu. Ya. Bahkan nggak tahu Qurannya di mana. Tapi di Ramadan Masya Allah hampir tiap kita berupaya tiap hari meluangkan waktunya membaca Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana Allah sedang ingin memudahkan hambanya beramal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Dalam hadis yang lain, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabur rahmah." Rawahul Bukhari. Di mana di antara Nabi SAW bersabda, dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan di antara keutamaan dan keagungannya, yang dengannya Allah agungkan Ramadan itu dengan apa? Dengan Allah mudahkan hambanya beribadah. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi mengatakan apabila datang Ramadan, kata Nabi, maka dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu rahmatnya. Subhanallah. Apa maksudnya Bapak? Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi, ketika datang Ramadan, Allah buka semua pintu rahmatnya. Allah buka semua pintu surga. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memudahkan hambanya untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih banyak rahmatnya Allah dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, yaitu dengan Allah mudahkan mereka beribadah di dalamnya. Sehingga dengan dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan, mereka dengan mudah mendapatkan rahmat Allah ketika pintunya semuanya dibuka oleh Allah SWT. Masya Allah. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara juga keutamaan Ramadan, Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betul gak Pak? Ya. Mana sih dalilnya Bapak sekalian? Mana dalil yang menunjukkan di antara keutamaan Ramadan, di antara mulianya Ramadan, itu Ramadan disebut oleh para ulama dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya. Maka di antaranya dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan, Allah mengikat dan mengaitkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 185. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Lihat bagaimana jamaah. Mana sih yang menunjukkan Ramadan itu bulan Quran? Ini dibuktikan apa? Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Allah mengaitkan bulan ini dengan Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan kata Allah. Bulan apa ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
bulan yang diturunkan di dalamnya oleh Allah Al-Quran. Sebagai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang benar itu. Yang hak dan yang batil. Ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau Ramadan itu bulan Quran, kalau Ramadan itu bulan Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Itu maksudnya apa? Itu juga maksudnya bahwa Ramadan bulan di mana hendaknya setiap kita untuk memperbanyak amalan-amalan utama di dalam, yang diantara amal utama sebagaimana Allah menyebutkan pada ayat tadi adalah memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Ya berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa amalan utamanya? Kalau kita ditanya bagaimana biar puasa Ramadan kita sempurna, atau misalnya ada orang yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana agar kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita mendapatkan pahala yang paling besar? Gimana Pak? Gimana caranya agar puasa Ramadan kita ini diberikan pahala yang paling besar, yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ini pernah ditanya sama Rasulullah. Ternyata hal ini pernah ditanya oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Ditanya kepada Rasulullah. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajra. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang berpuasa yang seperti apa ya Rasulullah yang paling besar pahala yang Allah berikan ketika dia berpuasa? Apa jawab Nabi SAW? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Nabi mengatakan aksaruhum lillahi zikra. Aksaruhum lillahi zikra. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya, yang paling sempurna pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana kata Nabi? Nabi mengatakan yang paling banyak saat dia berpuasa, kata Nabi SAW, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir kata para ulama apa itu? Membaca Al-Qur'an. Itu sekali. Berarti bukan tidur Pak ya. Kan ada tuh Pak ya. Mungkin Bapak pernah dengar ada hadis ya, naumatus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ini hadis apa bukan Pak? Pernah dengar gak Pak? Ya. Pernah dengar Bapak sekalian ada hadis yang beredar ya, di mana bunyinya adalah naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Betul apa enggak ini Pak? Ya. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini ada mengatakan hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Ada yang mengatakan hadis ini sanadnya atau derajatnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum untuk kita beramal dengan. Nanti kalau kita beramal dengan hadis ini, habis subuh tidur, bangun zuhur, habis itu tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, bangun apa? Buka puasa. Ini puasa apa tidur itu Pak? Ya. Kalau seandainya tidur itu ibadah, mungkin nanti orang itu sepanjang puasa akan tidur. Kalau ditanya Pak, kenapa tidur Pak? Kan ibadah. Oh. Berarti ini bertentangan. Maka hadis ini bertentangan dengan hadis sahih yang tadi kita sebutkan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang yang berpuasa yang mana yang paling besar pahala puasanya, yang paling sempurna pahala puasanya? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan bukan orang yang paling banyak tidurnya, katakan. Ya. Kalau seandainya tidur itu ibadah, maka Nabi niscaya akan mengatakan orang yang paling banyak tidurnya saat dia berpuasa. Tapi Nabi mengatakan apa?
Nabi mengatakan orang yang paling banyak zikirnya saat dia berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan kita tahu bahwasanya sebaik-baik zikrullah di antaranya membaca Al-Quran. Ya. Berarti saat kita berpuasa Pak, banyak baca Quran Bapak sekalian. Bukan tidur. Ya. Harusnya kita banyak membaca Al-Quran. Ya, bahkan mentadaburi Al-Quran, bukan sekedar membaca. Maka saya pernah sering sampaikan kepada para jamaah ini, kita ini harusnya naik level Bapak sekalian. Kalau dulu kita sekedar baca Quran, khatam baca Quran. Tapi kalau bisa Ramadan kali ini, ya, baca Quran dengan membaca terjemah dan memahaminya. Tadabbur. Pernah gak Bapak-bapak yang hadir di sini pernah gak baca Quran, khatam sama terjemahnya ada? Ada? Coba saya mau lihat, mau tahu. Ada gak Bapak sekalian yang duduk di sini di masjid ini atau yang di luar pernah baca Quran khatam dengan terjemahnya? Setidaknya tahu dan paham, mengerti apa sih yang terkandung dalam Al-Quran. Tadi katanya Quran itu apa? Tadi Quran apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Al-Quran diturunkan? Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk buat manusia. Kira-kira mungkinkah Bapak sekalian? Mungkinkah Quran itu jadi petunjuk buat kita sementara kita nggak ngerti? Kita nggak ngerti apa yang dibaca, apa yang kita baca. Ya. Seperti orang berkendaraan Pak ya. Berkendaraan tahu itu rambu-rambu lalu lintas. Tahu itu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu rambu lalu lintas. Tapi nggak tahu maknanya. Nggak tahu merah itu harus berhenti, akhirnya bablas terus, akhirnya ketabrak. Nggak tahu kalau hijau itu jalan, kalau kuning itu berhati-hati. Ya. Ini ibarat orang yang berkendaraan, dia tahu itu rambu lalu lintas, tapi dia nggak ngerti apa maknanya. Maka begitulah perumpamaan orang yang baca Quran, dia baca Al-Quran, tapi dia nggak ngerti apa yang dikandung di dalamnya. Akhirnya apa? Baca Quran, tapi tiap hari gibahin orang. Baca Quran tiap hari ngegosip. Padahal yang dia sedang baca misalnya ayat-ayat yang mengharamkan kita menggosip misalnya. Ada gak? Ada kan Boy? Kenapa kok bisa ada orang tiap hari baca Quran, tapi tiap hari dia melanggar apa yang dikandung dalam Al-Quran? Ya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita katakan kita saatnya naik level. Kalau sebelumnya Ramadan yang lalu kita khatam Quran dengan hanya sekedar membaca. Tapi kalau bisa Ramadan ini baca Quran plus khatam dengan terjemahan. Kita ngerti setidaknya sedikit banyaknya apa yang dikandung dalam Al-Quran. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran ini. Maka diantaranya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang kita hafal ini ya, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Nabi SAW mengatakan di antara keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa kita disuruh baca Al-Quran? Yang pertama jelas membaca Al-Quran adalah ibadah kepada Allah. Yang Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfu. La aqulu alif lam mim harfu. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, membaca alif lam itu dihitung satu huruf. Nabi mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, likulli harfin hasan. Dan setiap huruf itu akan diberikan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Yang Allah lipat gandakan dari satu kebaikan menjadi 10 kali lipat balasan. Berarti kalau orang baca satu huruf Bapak sekalian, kalau kita baca satu huruf Al-Quran, itu pahalanya 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca berhuruf-huruf? Bagaimana kita baca satu surat? Yang satu surat itu terdiri dari berbagai huruf, banyak huruf. Wah, berapa kebaikan. Maka di antara kemudahan untuk memperbanyak mengeruk pahala Allah sebanyak-banyaknya itu disebabkan dengan kita baca Al-Quran. Itu dengan jalan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita merasa nih Bapak sekalian, kalau kita merasa sedikit amal kita, gimana cara cepat memperbanyak mengumpulkan pahala Allah? Baca Quran.
yang setiap satunya, yang setiap satu hurufnya kata Nabi SAW diberikan satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Berarti 10 lipat ya. Berarti satu huruf 10. Bagaimana kalau kita membaca beribu-ribu huruf dalam setiap kali bacaan? Subhanallah. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi tadi menyebutkan, Nabi mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mentadaburnya, ternyata yang dimaksud baca Quran itu bukan baca Quran saja, Mas. Ternyata orang yang dimuliakan dengan Al-Quran, kata para ulama, itu bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga dia berupaya memahami dan mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Jadi itu yang kita harus pahami, Bapak sekalian. Yang kita harus naik level ini, baca Quran itu enggak hanya sekedar membaca dan benar bacaannya pastinya, ya. Tapi juga berupaya membaca Al-Quran dan juga mentadaburi, memahami apa yang dikandung dalamnya dan berupaya mengamalkannya itu. Makanya para sahabat ini, Bapak sekalian, mereka tuh baca Qurannya nggak pernah seperti kita, kebut-kebutan kan. Ya. Kalau kita kan kebut-kebut Pak ya. Ya. Mereka ini baca Quran ini, kalau mereka telah baca 5 ayat atau 10 ayat, mereka berhenti dan tidak menambah bacaannya sampai mereka pahami apa yang dibacanya dan lalu berupaya mengamalkannya, baru menambah bacaan. Itu masalah. Di para sahabat tuh begitu baca. Dia baca 5 ayat, dia berhenti. Dia pahami maknanya, dia tadaburi isinya, dan dia berupaya mengamalkannya dalam kehidupannya. Berupaya meneladani apa yang dibaca dari Al-Quran. Bahkan berupaya berakhlak dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah melarang kita berzina, agar kita gak berzina. Allah melarang kita dalam Al-Quran menggibah, maka kita stop dari menggibah. Allah melarang kita menipu, kita gak menipu. Allah melarang kita mencuri, kita gak mencuri, kita gak korupsi. Itu namanya orang yang membaca Al-Quran. Itulah orang yang dikatakan oleh Allah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya sebaik kita di sisi Allah. Orang yang terbaik di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa kata Nabi? Nabi mengatakan man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, dan juga yang mengajarkannya. Berarti bagaimana belajar Al-Quran? Ya belajar dari membacanya dengan kaidah yang benar. Kemudian juga mempelajari Al-Quran, belajar mengkaji apa yang terkandung dalamnya. Apakah belajar terjemahannya? Apakah belajar tentang tafsirnya? Ya. Dan juga berupaya mengamalkannya pasti. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebut keutamaan para pembaca dan pengamal Al-Quran. Nabi SAW hadis yang lain, Nabi menyebutkan inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah ini memiliki keluarga dari manusia. Allah punya keluarga. Apa maksudnya Pak? Ya. Kata Nabi SAW, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ahlin ini jamak dari kata ahlun. Jamaknya ahlun, jamak muzakkar salim. Yang menunjukkan ya likasrah, berarti banyak keluarga-keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, seperti kita yang belum tahu bertanya juga, emang kok Allah punya keluarga? Gitu ya. Maka para sahabat juga bertanya seperti kita bertanya. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ini wahai Rasulullah, keluarga-keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan ahlul Quran wa khassatuh. Kata Nabi SAW, keluarga-keluarganya Allah itu maksudnya, kata Nabi, mereka adalah ahlul Quran, kata Nabi. Mereka ahlul Quran, kata Nabi SAW. Wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ahlul Quran. Siapa ahlul Quran?
Siapa yang dimaksud keluarganya Allah yang Nabi mengatakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya yang pertama disebut oleh Nabi Ahlul Quran. Siapa Al-Quran? Para ulama mengatakan Ahlul Quran bukan orang yang hanya sekedar membaca dan menghafal. Ahlul Quran, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, itu bukan hanya orang yang sekedar yang banyak baca dan menghafal Quran. Tapi Ahlul Quran, kata para ulama, selain dia membaca Al-Quran, selain dia berupaya menghafal Al-Quran, dia juga berupaya mentadaburi apa yang dikandung oleh Al-Quran. Dan kemudian berupaya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan juga berupaya mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dia amalkan dalam kehidupannya. Itulah Al-Quran. Berarti bukan Ahlul Quran, bukan sekarang. Kalau dia tiap hari baca Quran, tapi tiap hari akhlaknya justru bertentangan dengan Quran. Ya. Allah ajarkan bagaimana adab-adab dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam Al-Quran. Tapi ada orang yang sering baca Quran, tapi akhlaknya rusak. Akhlaknya bertentangan dengan Quran. Perbuatan-perbuatannya justru melanggar aturan-aturan Al-Quran. Berarti dia bukan Al-Quran. Walaupun dia hafal Quran 30 juz. Walaupun tiap hari Quran dia baca. Berarti bukan Al-Quran. Berarti Al-Quran selain membaca, tapi dia berupaya mentadaburi dan mengamalkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, Al-Quran itu adalah khasatuh, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu wali-walinya Allah. Siapa walinya Allah? Mungkin kita sering dengar wali Allah itu apa Pak? Yang tahan bacok. Wah, itu walinya Allah tuh. Fulan wali Allah. Itu kalau dibacok gak mempan itu. Ya. Bisa jalan di atas air misalnya. Bisa terbang di udara. Itu Pak ya. Itu karena kita sering nonton TV Pak ya. Ya. Dulu pernah ada tayangan Sunan Kalijaga, wali Allah. Ya. Bisa terbang di udara. Bisa merubah pohon jadi buahnya buah emas gitu ya. Itu apa gitu Pak? Enggak ya Pak ya. Tapi mungkin bisa. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadi wali Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah muliakan, misalnya Allah terbangkan di atas udara. Mudah. Untuk kalau misalnya ada orang yang ini mencelakainya lalu Allah jaga, Allah lindungi, dia tahan bacok, bisa. Mudah bagi Allah. Tapi sesungguhnya siapa wali Allah? Orang-orang yang berupaya mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Itulah wali Allah. Ya, itu di antara definisi wali Allah Azza wa Jalla. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Ya. Sebenarnya masih banyak Pak ya ini ya. Apa sih keutamaan yang paling utama dari Quran yang kita baca? Di mana Al-Quran yang kita baca Mas Karim? Nanti dia bagaikan makhluk, bagaikan manusia, bagaikan sesuatu yang berwujud, ya, yang nantinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya, memberikan syafaat kepada para pembaca dan pengamal. Ini apa sih syafaat Bos? Nah, kita baca dulu hadis ini. Di mana Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tu at-ta'ama wash-shahawat bin-nar. Fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an ay rabbi mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fihi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayushaffa'an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis sahih Imam Ahmad ini. Kata Nabi SAW, puasa dan Al-Quran. Makanya kenapa terkait ini? Ya. Nabi mengatakan puasa Ramadan dan semua puasa dikerjakan. Dan juga Al-Quran, kata Nabi, nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkan. Maka pertama kata Nabi, datanglah puasa ini kepada Allah. Lalu puasa ini kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, mana'tuhu ta'ama wa syahawat binnar. Aku telah menghalanginya ya Allah
Ya, puasa ini akan mengatakan kepada Allah nantinya di hari kiamat. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan minum dan dari menahan syahwat. Aku menghalangi dia dari memenuhi syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya, ya Allah." Begitupun Al-Quran, kata Nabi SAW. Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memohon kepada Allah saat itu, kata Nabi, "Rabbi, ya Allah, ya, mana'tuhu an-naum." Aku telah menghalangi orang ini, hambamu ini, tidur dia siang hari, ya Allah. Dia sibuk membacaku, kata Allah, kata Al-Quran ini. Maka izin aku memberikan syafaat kepadanya. Maka Nabi mengatakan keduanya pun diizinkan Allah memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Apa itu syafaat? Syafaat, kata para ulama, yaitu menjadi sebab memohon kepada Allah agar puasa dan Quran ini menjadi penolong yang menolong hamba yang mengamalkannya dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka Allah. Itu makna syafaat. Jangan Allah, mungkin ini saja saya sampaikan. Ya, kita lihat ya, ini betul-betul kesempatan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap amal soleh yang kita kerjakan sedang dilipat gandakan menjadi amal-amal yang istimewa. Ya, dan barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir kita jamaah. Ya, barangkali Ramadan inilah Ramadan yang akan mengantarkan kita menjadi bekal terbaik kita dan mengantar kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebab dijauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita di bulan Ramadan ini untuk mudah memperbanyak amal soleh, lalu kemudian amal-amal yang kita dipermudah dan kita perbanyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak menjadi syafaat buat kita, ya, dimudahkan kita masuk surga dan dijauhkan kita dari api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.